Audio Jungle. Wah, panas nih, demam nih. Kayaknya mau mati nih. Tapi perempuan kalau lagi sakit, oh, kayaknya perlu es teh manis nih. Atau kayaknya perlu teh. Udah cukup gitu. Perempuan untuk nahan sakitnya rasa sakit badan, ya, rasa sakitnya badan. Tapi pas lihat HP suaminya, kelihatan ada kata-kata, udah transfer bulan ini sayang. Sakit hatinya bikin dia nggak enak makan, nggak enak tidur, langsung semua sakit datang dalam tubuhnya. Betul? Kalau kamu ditanya apa yang paling sakit bagi dirimu, mungkin jawabannya adalah ditinggal saat masih sayang-sayangnya. Wanita, kita kuat secara fisik, bahkan untuk sakit paling sakit, yaitu saat melahirkan sekalipun. Akan tetapi kita menjadi begitu lemah untuk bahkan sedikit rasa sakit yang datang di dalam hati dan perasaan kita sendiri. Allah memang menciptakan kita demikian, teman-teman. Saya baca dalam Al-Quran kisah tentang ibunda Nabi Musa, surat Al-Qasas ayat 7 sampai dengan 13. Itu hubungan interaktif, satu keakraban antara seorang hamba wanita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya. Nih, saya bacakan biar kamu bisa ngerti siapa sebenarnya yang paling sayang padamu. Saudaraku sekalian, saya muliakan, Allah yang menciptakan hatimu sekaligus menata rasa hati yang ada dalam jiwamu itu. Pantas sajalah jika Dia yang paling mengerti dirimu. Dia yang menciptakan, tentu Dia pula lah yang paling mengerti tentangmu. Ahlan, fadhali. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza alqihi fil yammi wa la takhafi wa la raddu ilaiki wajah. Dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa, susuilah dia. Faida khifti alih, kalau hatimu khawatir tentangnya. Satu, nih ya, Allah nih, perhatikan berapa banyak menyebutkan tentang rasa hati. Ketika Allah berkomunikasi dengan hamba tercintanya yang perempuan. Saudaraku sekalian,
Saya kalau baca Quran, saya seringkali terharu dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hamba-hambanya. Karenanya saya sangat-sangat mengharapkan dari adik-adik santri yang sedang belajar, Dek, belajarlah bahasa Arab lebih baik. Pelajarilah bahasa Arab. Karena Al-Quran itu, Dek, bahasanya adalah dengan bahasa indah, luar biasa. Cantik bahasanya, luar biasa. Tinggi bahasanya, luar biasa. Tidak bisa difahami kecuali jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Bahasanya Al-Quran itu bahkan gak bisa difahami sama orang Arab. Emang iya Ustazah? Iya. Saya tinggal lama di Arab, jadi TKW, jadi santri sekaligus jadi ustazah ya. Saya paham betul bahwa ternyata bahasa Arab, orang Arabnya sendiri nggak ngerti ketika bacanya. Dari keindahan tata bahasanya dan dari kedalaman pemahamannya. Saya sangat menyarankan padamu, Dek, pelajarilah bahasa Arab. Ustazah, kenapa ngomongnya cuma sama santri? Ini wali-wali santri nggak pakai dipesenin begitu. Terlambat, telat, terlanjur. Ngafalin satu ayat, 5 ayat kemarin lupa. Betul? Belajar bahasa Arab nggak naik-naik, susah pelajarinnya. Betul, memang bahasa Arab susah dipelajarin. Karenanya nih adik-adik nih, terutamanya yang masih umur 10 tahun, yang masih umur 12 tahun, ayo dek, semangat pelajarin bahasa Arab, semangat, semangat. Al-Quran terlalu indah untuk kamu lewatkan makna-maknanya. Kalau kamu bisa baca Quran dan kamu ngertiin artinya, Masya Allah, Masya Allah. Enggak perlu teman. Al-Quran menjadi kawanmu dalam kehidupan. Kalau kamu bisa baca Al-Quran dan mengerti makna-maknanya, Al-Quran akan membuatmu serasa berada dalam taman yang indah, dalam dimensi yang begitu jauh. Kamu dibawanya pergi naik ke arsy, kamu dibawanya kelilingan surga neraka, kamu dibawanya untuk melihat keadaan-keadaan akhirat, kamu dibawanya untuk melihat kedahsyatan kiamat, kamu dibawa tahu ke alam yang lain di masa-masa terdahulu tentang kehidupan para nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu. Kamu dibawanya bahkan untuk melihat kedalaman jiwamu. Kamu dibawanya untuk jatuh cinta sekaligus gemetar ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dibawanya untuk jatuh cinta sekaligus mengejar-ngejar, mengais-ngais cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keindahan indah ini, keindahan yang tinggi ini, ketinggian yang indah ini, siapa yang akan mewarisinya jika bukan kita, umat Nabi Muhammad yang Allah hadiahkan untuk kita Al-Quran. Nih kita lihat bagaimana Allah bercakap-cakap dengan hamba tercintanya yang perempuan, ibunda Nabi Musa, Yukabad namanya. Kata Allah, fa'auhayna ila ummih, kami mewahyukan kepada ibunda, ila ummi Musa, kami mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa, an ardi'i, susuilah dia, faida khifti alaih, apabila kamu khawatir kepadanya, apabila kamu takut kepadanya, apabila kamu galau kepada anakmu ini, wahai ibunda Nabi Musa, galau, takut, khawatir, letaknya di mana? Hati. Satu, apabila kamu galau, wahai Yukabad, fa'alqihi fil yam, hanyutkan dia di sungai. Habis itu Allah bilang, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Kalau kamu udah lemparkan, udah hanyutkan di sungai, jangan takut. Itu Allah menghitobi badan ibunda Nabi Musa atau hati ibunda Nabi Musa? Hati. Jangan takut lagi. Wala tahzani, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Allah tuh gak bilang, wahai ibunda Nabi Musa, jangan keluar dari rumah. Gak gitu. Wahai ibunda Nabi Musa, sujudlah kamu, taatlah kamu, bacalah zikir, sebut namaku. Gak gitu. Allah tidak berkhitab kepada ibunda Nabi Musa perintah-perintah yang Allah tujukan kepada badannya Nabi Musa atau badannya ibunda Nabi Musa. Akan tetapi perintah itu datangnya kepada hatinya sang wanita ini. Kenapa begitu? Karena Allah tuh kalau ngadepin kita perempuan, Allah tahu urusan kita adalah urusan hati. Allah kalau ngadepin kamu, Bu, Allah tahu urusan kamu tuh sama urusan hati. Allah kalau ngadepin kamu, Kak, Allah tahu urusan antaramu sama Allah adalah urusan antara Allah dengan hatimu. Kita bergumul dalam kehidupan ini dengan urusan rasa hati kita. Allah ngerti deh, kalau berurusan denganmu, urusannya adalah urusan tentang rasa hati. Dia, Allah, yang paling mengerti tentang kita. La takhafi wa la tahzani, kata Allah. Jangan takut, jangan sedih.
Kamu terpisahkan kan sama Musa? Tapi tenang aja kata Allah. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, jangan. Kenapa gitu? Inna radduhu ilaik. Aku janji akan aku kembalikan anakmu padamu. Aku janji akan mengembalikannya kepadamu. Enak. Kita kalau urusannya sama Allah enak, teman-teman. Apa yang kamu takutkan gak akan terjadi. Kalau kita jadikan urusan kita antara kita sama Allah. Dijaga. Kamu takutnya sama apa? Khawatir nasib anak-anakmu. Kalau kamu urusannya sama Allah, dijaga. Anakmu dijaga sama Allah. Apa yang kamu khawatirkan? Ustazah, saya sih belum punya anak, Ustazah. Saya kan masih mondok pesantren ya, Ustazah. Yang saya sangat khawatirkan orang tua saya. Saya di pondok pesantren, orang tua saya kalau mereka sakit gimana? Kalau mereka keadaannya sangat sulit gimana? Kesian orang tua saya, Ustazah. Mereka hidupnya susah, gimana Ustazah? Saya harus apa? Khawatir saya. Ustazah, ibu saya sakit, Ustazah bapak saya sakit. Tenang. Jadikanlah urusanmu urusan sama Allah. Sebab Allah yang paling mengerti tentang urusan-urusan kita. Kata Allah, inna radduhu ilaik. Aku akan jaga, bukan hanya itu, aku akan kembalikan Musa kepadamu. Bahkan bukan hanya itu, sekaligus Allah kasih tahu masa depannya. Waja'iluhu minal mursalin. Ini orang zaman sekarang nih. Rasa paling dikhawatirkan oleh orang zaman sekarang adalah galau, khawatir, takut dengan masa depan. Makanya zaman sekarang nih orang jualan asuransi laku. Kenapa gitu? Karena orang mengkhawatirkan masa depan, teman-teman. Orang zaman sekarang kekhawatirannya terhadap masa depan luar biasa. Padahal gak ada yang bisa menjaminkan masa depan selain la tadri nafsun madza taksibu ghada wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang gak tahu apa yang akan dikerjakan esok hari. Orang gak akan tahu di bumi mana ia akan dimatikan. Umur orang gak tahu, masa depan orang gak tahu. Yang tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nih Allah nih, baru satu ayat aja ketika menghitobi kita nih kaum perempuan, ketika menghitobi ibunda Nabi Musa yang adalah perempuan, Allah udah kasih berapa banyak urusan hati diselesaikan sama Allah. Faidah khifti alih. Kalau kamu khawatir sama nasib anakmu, hanyutkan di sungai. Ntar gimana ya Allah? Ntar gimana? Siapa yang akan ngambilnya Allah? Gimana keadaannya ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhafi wala tahzani." Jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilaik. Kami akan kembalikan Musa kepadamu, wa yukabat wa ja'iluhu minal mursalin. Sampai ke masa depannya dia bakal panjang umur dan bahkan dia akan menjadi salah satu dari nabi yang diutuskan. Masya Allah.
Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Malah dipungutnya, diambilnya sama keluarganya Fir'aun. Dihindarkan dari Fir'aun, malah diambil sama keluarganya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Untuk si anak ini dijadikan sebagai ancaman, sebagai musuh, sekaligus hazana, sekaligus simpenan, sekaligus anak angkat. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Fir'aun, Haman, sama tentara-tentaranya yang katanya kuat, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah, orang-orang yang gak ngerti apa-apa. Kami takut-takutkan Musa dengan kami bilang, kerajaanmu tuh bahkan hancur, akan hancur oleh seseorang yang kami lahirkan, kami wujudkan, kami tohirkan pada tahun ini. Malah si anak diangkat jadi anak. Istilahnya nih katanya Allah, bego bener ente. Kanu khotiin. Mereka adalah orang-orang yang bahlul. Mereka adalah orang-orang yang bego. Mereka adalah orang-orang yang gak ngerti. Mereka adalah orang-orang yang keliru. Kenapa? Karena mereka gak punya hubungan sama Allah. Maka kekuatanmu, maka kepandaianmu, maka satu-satunya hal yang akan membuatmu kuat, wahai kaum wanita ataupun kaum laki-laki dari umatnya Nabi besar Muhammad, dari hambanya Allah, adalah kebergantunganmu, hubunganmu, keintimanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kita semuanya. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainin li walak. Istrinya Fir'aun berkata kepada suaminya, jangan dibunuh, qurratu ainin. Ini karena cewek nih. Si Asia, istrinya Fir'aun, ketika bilang sama Fir'aun, jangan dibunuh. Enggak bilangnya yang dia akan bisa menguatkanmu nih Fir'aun. Dia bisa kita angkat anak. Nanti ini anak ini akan jadi kekuatanmu hai Fir'aun. Kita kan gak ada anak. Jadi anak ini nih yang akan melindungimu, gak gitu? Kayak gitu bilangnya. Bilangnya gimana? Qurratu ainin li walak. Ini akan menjadi penghibur hati kita. Yang diomongin sama Asia tentang urusan hati kepada suaminya. Kenapa gitu? Sebab Asia adalah wanita. Wanita hanya akan berbicara tentang hatinya. Sebab wanita dalam hidup akan selalu berurusan dengan urusan hatinya. La taqtuluh. Jangan dibunuh nih anak. Asa'an yanfa'na au nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Semoga anak ini akan memberi kemanfaatan pada kita. Kita akan jadikan dia anak. Wa hum la yash'urun. Kata Allah, mereka enggak tahu. Mereka enggak rasa. Mereka enggak paham bahwa anak ini sebenarnya yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Cakep banget nih ayat. Pas banget Allah ambil tiap kata demi katanya. Saya kalau lagi baca Quran, saya bersyukur kepada Allah, ya Allah makasih.
Saya dikasih faham bahasa Arab. Saya dikasih faham bahasa Al-Quran. Ya Allah, perbanyaklah dari umat Islam yang mengerti Al-Quran, agar keindahan firman-Mu dapat lebih dirasakan. Saya doakan, jika bukan dirimu, sekurangnya anakmu atau cucumu, Allah karuniakan pemahaman dalam Al-Quran. Salah satu nikmat indah yang tak habis saya syukuri, nggak ada apa-apanya, nikmat saldo di rekening bank. Nggak ada apa-apanya, nikmat punya mobil mewah. Nggak ada apa-apanya, nikmat punya rumah bagus. Bahkan nggak ada apa-apanya, nikmat punya suami ganteng, dibandingkan dengan nikmat bisa memahami firman-firman Allah. Dek, pelajari Al-Quran. Pelajari bahasa Arabnya Al-Quran. Belajar nahu, sorof, iklal, nggak apa-apa. Kamu nggak dianggap keren sama tetanggamu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begitu kamu buka Quran dan ngerti artinya, kamu akan tahu siapa yang lebih keren di antara kita. Menurutmu, seorang perempuan yang ketika buka Al-Quran, dia ngerti arti firman Tuhannya, keren apa nggak keren? Keren apa nggak keren? Menurutmu, di antara kita nih, saya yang ngerti Al-Quran, walaupun sangat sedikit, walaupun saya rasanya mayablugh usyur mi'syar, nggak nyampe 1% dari keindahan Al-Quran yang sungguhnya, dari makna Al-Quran yang sesungguhnya. Menurutmu kerenan mana antara saya dengan dirimu? Adu keren-kerenan. Menurutmu mana yang keren antara saya dengan dirimu? Walaupun kamu hidungnya lebih mancung dari saya, walaupun kamu mungkin saldonya lebih banyak daripada saya, walaupun kamu mungkin suaminya lebih cakep dari suami saya, ayolah, mudah-mudahan bawa kekerenan di akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan hal ini tahaddusan bin ni'mah, teman-teman, biar kamu tertarik buat bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran, terutamanya nih buat yang masih muda-muda, buat ibu-ibunya biar seneng bawa masuk anaknya di pondok pesantren, biar bahagia bisa masukin anak-anak cucu-cucu di pondok-pondok pesantren, kayak nggak ngerasa aduh gimana ya, anak saya sekolahnya di pesantren, anak temen saya tuh sekolahnya di luar negeri gitu. Kamu jangan ngerasa anakmu yang sekolah di mana nih, anak saya udah ngambil S2 di Harvard misalnya gitu ya. Oh, anak saya sih cuma di pesantren. Nggak pakai cuma. Belajar di pesantren, belajar bahasa Arab, belajar memahami Al-Quran bukan cuma. Ia adalah
ilmu yang sangat tinggi, sebab dengannya kamu bisa memahami Al-Quran. Wasbaha fuadu ummi Musa farigha. Pagi harinya, abisnya anaknya tenggelamkan, dihanyutkan di sungai. Hati ibunya menjadi farigha. Allah nggak cerita ibunya tuh jadi kayak nggak normal gitu misalnya gitu ya. Ibunya pikirannya jadi terganggu gitu, nggak gitu. Akan tetapi yang Allah fokuskan adalah fuad ummi Musa, hatinya ibunda Nabi Musa. Jadi gimana ya Allah? Hatinya perempuan ini jadi gimana ya Allah? Farigha, jadi kosong, jadi hampa. Ya Allah, Allah tahu banget hati kita. Allah tahu banget hatinya seorang ibu ketika anaknya berangkat ke pondok pesantren. Allah tahu banget rasa hatinya. Saya banyak banget dengar cerita nih, ibu-ibu wali santri nih, saya banyak banget dengar cerita. Bu, anaknya sekolah di mana? Ustazah, anak saya tuh asalnya di pondok pesantren. Terus sekarang udah balik lagi. Nggak betah bu anaknya. Betah ustazah, saya yang nggak betah. Banyak tuh. Anaknya betah, ibunya yang nggak betah. Kenapa gitu? Nggak tahan ustazah, saya jauh dari anak nggak tahan ustazah. Akhirnya saya ambil balik anak saya. Itu tuh, Allah sangat mengerti hatimu. Kata Allah, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibunda Nabi Musa jadi hampa, jadi kosong. Rasanya tuh kayak ngapa-ngapain gak enak gitu. Kayak ada bagian yang kosong di hati. Ya ampun. Bahkan saat itu rezekinya Musa yang adalah air susu masih Allah alirkan lewat tubuh ibundanya. Gimana enggak hampa hatinya? Gimana enggak kosong hatinya ya Allah? Bangun tidur biasanya nyusuin anaknya, nih anaknya udah enggak ada, umur 3 hari teman-teman. Umur 3 hari. Ya Allah, ya Allah. Saya pernah nanya sama umi saya. Saya ini dari umur 12 tahun sampai saya nikah. Sampai saya nikah nggak pernah lama tinggal bersama dengan ibu saya. Apalagi sesudah nikah. Mau nggak mau kan harus tinggal sama suami. Apalagi beda kota sama umi saya. Umi saya di Indramayu, sama abah saya habisnya nikah di Jakarta. Waktu saya pulang dari pondok pesantren, beberapa tahun sesudah saya pesantren, saya nanya satu hari sama umi saya. Saya ingat abisnya saya pulang dari pesantren di kota Tarim. Saya bilang, Mi, umi tuh waktu saya di pesantren gitu, umi gak pernah kangen apa Mi sama saya? Umi saya bilang, enggak. Kenapa gitu Mi? Emang umi gak sayang sama saya? Sayang. Sayang nak. Terus kenapa gak pernah kangen? Saya bilang, sebab umi tahu kamu lagi belajar ilmu agama. Untuk apa umi pedulikan kangen umi? Jika itu untuk membuatmu jadi faham ilmu agama,
yang bisa nyelamatin kamu dan nyelamatin Umi di akhirat nanti. Tentu sebagai ibu, beliau kangen dong sama anaknya. Walaupun kayak gini rupanya, tentu sebagai orang tua beliau sangat rindu pada anaknya. Tapi di tepisnya semua rasa itu karena tahu bahwa anaknya sedang berusaha, sedang belajar untuk menjadi seorang hamba yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih teman-teman, kalau kamu lihat di hadapanmu ini ada seorang ustazah yang ngerti Quran, ngerti hadis Nabi, ngerti ilmu fikih, ngerti ilmu tauhid, ngerti cara menghiburmu sebagai seorang wanita, ngerti banyak sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para ulama, sejarah para wali. Jasa besar dari Umi yang berkenan untuk mengesampingkan rasa rindunya karena ingin anaknya menjadi seorang yang bermanfaat. Semoga apa yang saya lakukan semuanya jadi tambahan amal soleh yang mengalir ke dalam kubur Umi saya. Nah, Umi saya udah meninggal dunia 1,5 tahun yang lalu. Doakan beliau senantiasa dibahagiakan Allah dalam alam kuburnya. In kadat tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir saja sang ibu ini membocorkan rahasia anaknya karena nggak tahan sama hatinya yang hampa, nggak tahan sama hatinya yang kacau balau, nggak tahan sama rasa hatinya sendiri. Laula an rabatna ala qalbiha, andai bukan karena kami yang menguatkan hatinya. Bu, Kak, Dek, nah, saat hatimu galau, saat hatimu gelisah, saat hatimu khawatir tak karuan, saat kamu dijebak diri, saat kamu terpenjara oleh perasaan-perasaan hatimu sendiri, saat kamu cemburu tak karuan, saat kamu gelisah tak karuan, ku sampaikan padamu, tak ada yang dapat menguatkan hatimu selain, tak ada yang dapat menghilangkan kekhawatiranmu selain, tak ada yang dapat mengokohkan jiwamu, hatimu selain, tak ada yang cukup untuk kamu jadikan sandaran selain Allah. Maka mengapa kamu pergi kepada selainnya? Maka mengapa kamu berjalan menuju selainnya? Maka mengapa kamu curahkan perasaanmu di media sosial? Maka mengapa kamu malah jadi curhat ke sana kemari? Mengapa kamu malah justru datang kepada yang salah, kepada yang tidak semestinya? Allah untukmu, Allah untukmu. Siapapun di antaramu yang saat ini sedang bersedih, siapapun di antaramu yang saat ini sedang dilanda perasaan-perasaan yang gak enak,
Siapapun di antaramu yang galau, yang gelisah, yang ketakutan, yang cemburu, siapapun di antaramu yang bahkan sedang jatuh cinta kepada yang salah, siapapun di antaramu yang sedang jatuh cinta atau patah hati dari yang tidak semestinya, hanya Allah untukmu. Hanya Allah untukmu. Hanya Allah untukmu. Sekali lagi ku sampaikan, hanya Allah untukmu. Ustazah, suami saya meninggal padahal anak-anak masih kecil. Hanya Allah untukmu, Bu. Hanya Allah untukmu. Ustazah, anak saya ustazah meninggal dunia padahal masih lagi sekolah, harapan saya besar padanya. Tenang Bu, ada Allah untukmu. Ustazah, kenapa hidup saya miskin melulu? Gak bisa kayak orang, susah saya, urusan rezeki, galau saya tiap kali mau ngirimin anak buat bekelan di pondok pesantren. Tenang Bu, ada Allah untukmu. Ustazah, suami saya naksir perempuan lain. Tenang Kak, tenang Dek, tenang Bu, ada Allah untukmu. Enggak apa-apa, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, enggak apa-apa, selagi hatimu baik-baik saja. Hatimu akan selalu baik-baik saja ketika hatimu dekat sama penciptanya. Ketika hatimu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbaha fuadi ummi Musa farigha in kadat latubdi bi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Saat hati ibunda Nabi Musa terasa hampa, ia hampir saja membocorkan rahasia tentang putranya, andai tidak karena kami yang menguatkan hatinya. Litakuna minal mu'minin, agar ia senantiasa menjadi orang yang selalu yakin kepada kami, yakin kepada Allah. Wa qalat liukhtihi Qusi, dan dia berkata kepada anak perempuannya, Qusi, susulilah dia, cari tahu tentang Musa, cari tahu kemana tuh Musa ketika ia dihanyutkan oleh sungai. Fabasurat bihi ala junubin, maka ia pun mengendap-endap di sampingnya, di samping sungai. Wahum la yash'urun, sementara orang-orang yang lain tidak ada yang menyadarinya. Wa harramna alaihil maradi', dan kami halangkan semua ibu-ibu susu ketika udah diambil sama istrinya Fir'aun, yaitu Asia. Kami halangkan semua ibu-ibu susu untuk menyusui anaknya. Faqalat, maka anaknya yang perempuan tadi itu, saudarinya, mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah kalian aku kasih tahu tentang keluarga yang bisa menyusui dia? Dan keluarga tersebut adalah orang-orang yang tulus kepadanya, bisa
bisa beneran gitu nyusuinnya, nggak ngarepin apa-apa. Dia bilang, oh boleh kalau gitu. Ibu-ibu susu nih semuanya ditolak-tolakin, lepeh-lepehin air susunya sama Musa kecil, sama bayi Musa. Sampai ketika sang ibu datang ke sana untuk menyusui sang anak, faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan. Kami kembalikan Musa kepadamu, wahai Yukabad. Biar apa ya Allah? Nih dengerin. Biar apa? Musa dibalikin kepada ibunya biar dididik. Biar dia jadi anak yang mendapatkan kasih sayang penuh dari ibundanya. Atau biar Yukabad bisa jadi seorang perempuan yang berpendidikan tinggi, hasil didikan Allah. Biar kamu ngerti, biar kamu faham wahai Yukabad, bahwa kami adalah satu-satunya zat yang paling berkuasa. Bahwa aku Allah adalah zat yang paling berkuasa untukmu. Enggak gitu, enggak gitu. Allah bilang, aku kembalikan Musa kepadamu, wahai hamba perempuan tercinta di sisiku. Kai taqarra ainuha wala tahzan. Biar hatimu tenang. Biar hatimu tenang. Dan biar kamu enggak lagi bersedih hati. Aku kembalikan Musa kepadamu, wahai hamba tercinta di sisiku. Biar lagi, biar kamu nggak sedih lagi, biar hatimu sekarang menjadi penuh, biar hatimu tidak lagi bersedih hati. Indahnya hati seorang perempuan yang tercinta di sisi Allah. Allah begitu peduli kepada rasa hatinya. Kamu jika tercinta di sisi Allah, Allah sangat peduli rasa hatimu. Kamu jika tercinta di sisi Allah, Allah air matamu, Allah akan selalu menghibur hatimu, Allah akan selalu berkata, hapuslah air mata, aku akan lakukan apapun untukmu. Kamu jika bernilai di sisi Allah, kamu jika Allah, kamu jika mulia di sisi Allah, Allah akan peduli rasa hatimu. Allah akan berkata, apapun akan aku lakukan untuk membuat hatimu tak lagi bersedih. Aku akan lakukan apapun untukmu agar kamu terhibur. Aku akan ada untukmu. Melakukan apapun. Mengembalikan anak yang sudah ditahan oleh Fir'aun, yang kala itu membunuhi semua anak laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mustahil. Lah yang jauh-jauh aja disamperin buat dibunuh, apalagi yang udah nyampe ke rumahnya. Ya dibunuh. Kan begitu secara logika. Tapi demi
demi untuk menghibur hati seorang wanita. Allah bahkan menjadikan hati Fir'aun luluh dan mau mengangkatnya sebagai seorang anak. Nggak masuk di logika, teman-teman. Nggak masuk di nalar manusia. Yang lain semua anak bayi dibunuh-bunuhin kok. Dikirimnya utusan buat ngebunuh semua anak-anak yang lahir di tahun tersebut. Anaknya yang datang malah ke rumahnya. Dijagain sama istrinya, jangan dibunuh dong. Saya seneng soalnya, saya cinta soalnya ini anak. Dia bisa jadi hiburan kita, Mas Fir'aun. Kita kan gak ada anak. Dia jadi kurot ain liwalak. Udah ya, saya sayang soalnya jangan dibunuh apa. Dari sini juga nih saya belajar bahwa suami kayak Fir'aun aja bisa dirayu sama istrinya. Apalagi suami kayak suami kamu. Dia kan gak Fir'aun amat. Kamu mesti belajar gimana cara komunikasi yang baik, sekaligus kamu harus minta sama Allah. Sebab hati semua hamba, bahkan Fir'aun sekalipun berada dalam genggamannya. Itu kamu harus tahu. Gak usah marah-marah, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk buat dapetin apa yang kamu mau dari suamimu. Sampai suaminya kalau pulang ke rumah takut. Sampai suaminya gak mau lagi, gak tertarik lagi nonton film horor. Sehoror-horornya hantu, istrinya jauh lebih horor dari semua itu. Ya Allah, ya Allah. Yuk belajar, Bu, Kak, Dek, belajar. Belajar terus, belajar, terus belajar. Kendalikan hati, kendalikan hati. Jangan semua yang ada di dalam hati kamu sampaikan. Hati lagi marah, mulut nyerempet aja. Jangan begitu, kendalikan hatimu, kendalikan hatimu, kendalikan hatimu. Masya Allah. Tapi saya kalau lagi baca ayat ini, ya Allah, hanya demi agar hati tak lagi bersedih, Allah cegah semua ASI untuk masuk ke dalam perut sang bayi. Nabi Musa alaihissalam. Apalagi urusan yang lain-lain lebih kecil lagi. Apalagi sekedar hatimu, biar hati suamimu biar hanya jatuh cinta kepadamu. Hati suamimu biar sayang lagi kepadamu. Atau suamimu biar mau transfer kepadamu. Kamu kan sedihnya cuma gara-gara urusan itu seringnya. Gampang teman-teman. Biasanya nih urusannya perempuan tuh kan sedihnya hanya karena suami yang mungkin ada naksir janda belakang rumah, atau mantan yang ketemu waktu reunian. Urusannya seringnya hanya gara-gara itu, teman-teman sekalian. Atau urusannya cuman karena urusan uang yang gak seberapa itu gitu. Jadi pikiran terus-terusan. Akhirnya marah-marah sama suami. Akhirnya kesel-kesel sama suami. Bu, Allah tuh Bu, asal kamu deket sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan sekedar uang, jangankan sekedar rasa hati suamimu, yang jauh lebih besar daripada itu Allah akan melakukannya untukmu. Syaratnya kamu tercinta di sisi Allah. Syaratnya hatimu tuh taruh di dalamnya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati yang memprioritaskan Allah, Allah pun akan memprioritaskan dia. Hati yang mencintai Allah, Allah pun akan selalu ada untuknya. Ingat baik-baik ucapan saya, yang mementingkan Allah dalam hatinya, Allah akan selalu mementingkan dia dalam sepanjang hidupnya. Hidup dia nih, Allah akan selalu mementingkan dia. Yang mengutamakan Allah dalam hatinya, Allah pun akan selalu mengutamakan dia. Sebaliknya, yang meninggalkan Allah, Allah akan meninggalkannya. Yang tak peduli kepada Allah, Allah akan tak peduli padanya. Kata Allah dalam Al-Quran, nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepadanya. Dan dilupakan oleh Allah adalah hal yang paling menyakitkan. Sebaliknya, diingat Allah, diprioritaskan Allah, dipentingkan Allah adalah hal paling indah yang ada di atas muka bumi ini. Fadhkurullaha fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Maka Bu, Dek, Kak, Nak, jika kamu ingin menjadi seperti ibunda Nabi Musa, nih, dengarkan baik-baik pesan saya. Sebab saya menyampaikan dari hati, seharusnya sampai kepada hatimu juga. Saya menyampaikan karena sayang. Kamu harus simak dengan baik ucapan saya. Kalau kamu ingin jadi seseorang yang hatimu diperhatikan Allah, dipedulikan Allah, disayang Allah, dicinta Allah, kamu harus kerjakan dua hal. Satu, hatimu jagain. Dua, hatimu dandanin. Didandanin, di make up. Yang pertama dijagain. Dijagain gimana caranya? Ada 2T, 2D. Ini saya sebelum nyampe ini saya pikirin dulu nih. Biar gampang nginget-ngingetnya. Hatimu pertama jagain, yang kedua dandanin. Cara jagain hati 2T, 2D. T yang pertama, taubatin. Dosa-dosamu itu loh yang sering mengotorkan hatimu. Kamu ngomongin orang, jadi sampah dalam hatimu. Kamu marah-marah sama suami, marah-marah sama anak, apalagi sampai mukul, jewer dan seterusnya. Itu saudaraku sekalian jadi sampah-sampah dalam hatimu. Taubatin, istighfar, mohon ampun sama Allah. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Bulan Ramadan, kalau kamu benar ngerjainnya, bisa jadi sarana untuk menghapuskan
semua dosamu itu. Taubatin dosa. Minta ampun. Tiap habis sholat, astagfirullah. Ampuni ya Allah. Di majelis, ya Allah, ampuni ya Allah. Kalau malam bangun, tahajud, habis sholat beberapa rakaat, ingetin dosa, terus bilang, ya Allah, ampuni ya Allah. Taubatin dosa-dosamu. Ustazah, saya kok susah banget ya buat inget sama Allah. Saya kok susah banget ya buat ngerasain rasa-rasa yang bagus-bagus dari dalam hati. Saya kok susah banget gitu. Hati saya biar lembut gimana nih Ustazah caranya Ustazah? Hati lembut itu kalau sudah dipandang sama Allah. Gimana caranya biar dipandang sama Allah? Bersihin. Bu, rumah kita aja kalau kepengen didatengin sama orang yang kamu pikir mulia, kamu bersihin dulu rumah kamu, betul? Nih adik-adik nih, rumah kamu mau datang orang yang ngelamar, calon mertua mau datang ke rumah, memang kamu biarkan ada kotoran ayam di dalamnya? Enggak akan, pasti dibersihin, disapu, dipel, kalau perlu malah dicat, kan begitu. Hati kamu juga pengen jadi hati yang dicinta, pengen jadi hati yang dipedulikan, pengen jadi hati yang disayang sama Allah, pengen jadi hati yang diutamakan, dipandang dengan pandangan penuh kasih sayangnya. Yang pertama adalah taubat, tinggalin dosa-dosa. Nih adik-adik yang pacaran nih, susah deh, susah. Hatimu itu susah, mau jadi hati yang dipandang dengan cinta. Ya gimana mau dipandang sama Allah dengan pandangan cinta kalau kamu yang pikirin adalah cintanya manusia yang lain. Cintanya manusia yang kamu kejar-kejar, gimana mau dicinta sama Allah? Gimana mau dicinta sama Allah? Keluarin, taubatin, bersihin hatimu tuh. Taubatin, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, T-nya adalah taat. Yang taat sama Allah. Perintahkan buat sholat, perintahkan buat tutup aurat. Jangan bilang yang penting kan hatinya yang tertutup. Badan mah nggak usah tertutup juga nggak apa-apa. Hai, Dek, halo, Mbak. Hati itu malah jangan ditutupin. Hati itu harusnya malah terbuka. Hati yang tertutup susah untuk dituruni hidayah. Hati malah harus terbuka lebar-lebar biar ia bersiap untuk segala rahmat. Yang harus ditutup adalah auratmu. Apapun perintah Allah, sami'na. Sholat kita laksanakan, puasa kita jalani, ibadah apapun yang diperintahkan Allah, sami'na. D kemudian, ya ada 2 D. D yang pertama adalah zikrullah. Zikir yang sering ingat sama Allah. Kalau pagi habis subuh baca zikir. Wirdul Latif jangan ditinggal. Zikir pagi sore jangan ditinggal. Di mana Ustazah catatannya? Ada kok di buku-buku catatan zikir. Ya. Khulasatul Madad ada. Di kitab-kitab zikir yang lain. Cari. Saya kok nggak nemu Ustazah, nyarinya di bengkel, nyari di toko baju yang ada, nyari di toko kitab, cari kitab dzikir, Mukhul Ibadah ada, cari kitab dzikir Khulasatul Madad An-Nabawi ada, cari Al-Wirdul Latif, ya, Wirdul Latif
Zikir pagi sore itu ya. Nah, tuh baca, jangan ditinggal. Tambahan zikir, bangun tidur zikir, mau tidur zikir, masuk kamar mandi zikir, keluar rumah zikir, keluar kamar mandi zikir, semua tuh apapun yang kita lakukan zikir. Ingat Allah, Allahnya masukin dalam hati agar Allah berkenan untuk mengingat kita, untuk selalu ada bersama dengan kita. Sebab fadkuruni azkurkum, kita ingat Allah, Allah ingat kita. Insya Allah. Kemudian D yang keduanya, D yang terakhirnya adalah doa. Sama Allah tuh jangan jauh-jauh, doa terus. Jangan jauh-jauh dari doa. Sholatmu itu isinya dzikir dan doa. Di luar sholat juga, kalau kamu bisa senantiasa mengingat Allah, senantiasa minta sama Allah, enak. Apa-apaan tuh kalau urusannya sama Allah enak. Udah doa aja, doa aja. Kayak Yukabat tuh hidupnya banyak isi doa. Kamu juga yuk, hidupnya banyak isiin doa. Insya Allah, kalau kamu senantiasa meminta kepada Allah, hidupmu akan senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih adik-adik yang lagi belajar nih, duh susah masuknya ilmu, susah. Dek, doa, minta sama Allah. Ya Allah, kasih sama saya ilmu yang manfaat, kasih sama saya Allah ilmu yang manfaat. Dijabah. Saya dulu, saya rasanya saya bukan yang cerdas-cerdas amat gitu, enggak juga. Saya rajin belajar gitu, enggak. Cuman saya ketika awal kali mondok pesantren tuh di Dalwa, di Darul Qawad Dakwah, saya seneng belajar, seneng banget belajar. Saya kalau ngerti sesuatu tuh kayak seneng banget gitu. Saya kalau diceritain satu ilmu gitu, ya Allah seneng banget. Kayak saya paham sesuatu, saya seneng banget. Dan waktu mondok tuh saya nggak seneng banget kalau saya disuruh nyapu, suruh ngepel, suruh nyikat kamar mandi gitu. Saya nggak seneng. Akhirnya saya setiap kali berdoa, saya setiap kali lagi nyapu nih, sambil nyapu, sambil nggak seneng gitu, saya doa gitu, ya Allah, saya yang beginian nggak usah dikasih banyak-banyak deh Allah. Hidup saya nih nggak usah kebanyakan nyapu, hidup saya nggak usah kebanyakan ngepel. Apalagi kalau lagi nyikat kamar mandi, sambil nyikat saya bilang, ya Allah, saya nggak usah dikasih banyak-banyak nih yang beginian. Ya Allah, saya kasih banyaknya belajar aja. Saya kalau lagi baca kitab tuh saya seneng banget gitu. Saya bilang, ya Allah jangan jauh-jauhkan saya dari kitab. Jangan jauh-jauhkan saya dari ilmu. Alhamdulillah sama Allah dikasih. Saya dikasih kawin, tapi saya nggak dikasih jauh dari kitab. Saya dikasih berkehidupan berumah tangga, tapi saya nggak dikasih sama Allah jauh dari ilmu. Hari-hari saya bertemu denganmu dan saya sampaikan tentang ilmu. Bahkan doa dari seorang Halimah Al-Idrus diijabah oleh Allah Ta'ala. Apalagi doa darimu. Diijabah. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Kemudian yang berikutnya, hatimu jagain tadi tuh ya. Jagainnya dengan 2T, 2D. 2T apa aja? Taubat yang pertama, yang kedua taat. 2D apa aja yang pertama? Zikir. Yang kedua doa. Hatimu dandanin, hiasin, di make up hatinya, dibagus-bagusin hatinya. Dengan apa? Dengan 2 hal teman-teman. Yang pertama cinta. Cintai siapapun yang cintanya membawamu kepada Allah. Siapa maksudnya Ustazah? Cintai manusia yang cintanya membawamu kepada dekat dengan cintanya Allah. Cintai Nabi Muhammad.
cintai orang-orang soleh, cintai sahabat Nabi Muhammad, cintai keluarga Nabi Muhammad, cintai para ulama, fa innahum warathatul anbiya, sebab para ulama adalah pewaris Nabi Muhammad. Cintai orang-orang yang cintanya membawamu kepada dekat dengan cintanya Allah. Semua yang dicinta sama Allah. Dan Allah gak pernah cinta siapapun lebih daripada cintanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kamu pengen hatimu indah, Allah akan lihat adakah dalam hatimu cinta kepada sang Nabi, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen hatimu cakep, taruh dalam hatimu yang paling cakep, namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Banyakin sholawat, banyakin sholawat, sebut-sebut nama Nabi. Kamu kalau lagi ngerasa saya kok pengen marah-marah mulu ya, tuh hatimu tuh ada penyakitnya. Penyakit apa? Itu dia, pengen marah-marah, ada penyakitnya, ada emosinya yang nggak bener, yang nggak baik. Saya kok kepengen sedih mulu ya, bawaan galau mulu gitu. Jadinya akhirnya malas ngapa-ngapain. Nah tuh hatimu ada penyakitnya tuh. Hatimu ada penyakitnya. Saya mesti ngapain nih biar penyakit-penyakit saya sembuh. Itu selain daripada apa yang tadi telah saya sampaikan. Cobain. Sholawatan Nabi Muhammad, hadir majelis maulid Nabi Muhammad, sebut-sebut nama Nabi Muhammad, qiyam, berdiri, ucap salam kepada Nabi, bayang-bayangkan Nabi Muhammad, ucapkan dengan penuh cinta, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Tuh, terakhir teman-teman saudariku sekalian, hati kamu kalau kamu pengen hias-hiasi, hiasilah dengan kasih sayang. Sayangi semua orang, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun. Sayangi, bahkan kepada yang berbuat jahat padamu sekalipun. Sayangi. Yang habis marah-marah sama kamu sekalipun. Kenapa? Orang kalau lagi habis marah-marah tuh, kesian loh itu. Kesian, capek. Kesian. Hatinya gak enak. Kamu angkat tangan, kamu bilang, ya Allah, kesianin tuh orang, ya Allah. Marah-marah mulu, ya Allah, kesian tuh orang. Ampuni dosa-dosanya, kasihanilah dia. Ampuni dia, ampuni saya, ya Allah. Kasihanilah dia, kasihanilah saya, ya Allah. Gitu. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Yang bisa begitu, hatinya bakalan cakep. Yang sayang sama siapapun, dia yang paling bakalan banyak dapat kasih sayang dari Allah. Ama yang lain, ama yang jahat, kita disuruh sayang, kita disuruh rahmat, apalagi sama yang di dalam rumah kita sendiri. Ama suamimu yang sayang, yang kesian ama suami, kesian. Ama anak yang sayang, yang kesian. Ama orang tua yang sayang, yang kesian.
Kak, Dek, nggak kesian apa sama orang tuamu itu? Kesian. Kesian. Apalagi tambah tua, ya Allah, kesian bener, kesian. Betul? Betul? Coba tuh, kamu tuh, sama anak-anakmu, sayang apa nggak sayang? Sayang. Tega mau marah-marahin? Enggak. Kesian apa enggak sama anak kamu tuh? Kesian. Tega mau kamu cubit, mau kamu marahin, tega. Saya aja enggak loh. Saya aja enggak tega. Kamu marahin anak-anak kamu, saya enggak tega. Masa kamu sebagai ibunya tega? Saya bayangin kamu cubit anak kamu, saya bayangin aja kesian. Saya bayangin kesian. Saya bukan siapa-siapanya. Saya kesian. Masa kamu enggak? Ayo, digedein rasanya. Digedein kasih sayangnya. Dengan itu hatimu bakal disayang sama Allah. Hatimu bakal dicinta sama Allah. Hatimu bakal dikasihani sama Allah. Sehingga akhirnya kamu bakal menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Hatimu akan dipedulikan oleh Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita baca suratul